So what's up guys? Yo Cubs. Selamat datang di channel Cameo Indonesian 24. Balik lagi di POV Cameo Project. Oke, yang mau kita omongin adalah prediksi 2019. Konten apa yang bakalan hits banget di 2019? Jadi sebenarnya gini, sebenarnya jawaban untuk pertanyaan itu Hah? udah dijawab sama Eno Bening. Oke, tetapi gue gak akan kopas punya Eno Bening, tapi gue akan menambahkan sesuatu dari yang apa yang diomongin sama Eno Bening. Oke. Gue yakin tahun 2019 yang akan datang adalah someone is going to make a docu-series kayak Shane Dawson. Jadi Shane Dawson tahun 2018 itu bikin banyak docu-series, antara beberapa, TanaCon, ada Jake Paul sama apa lagi dia bikin. Nah, itu sukses banget. Diprediksi gue adalah ini akan datang di Indonesia di mana satu YouTuber atau siapapun akan bikin docu-series. Sebelum lu jelasin, Ya. Cameo udah bikin dokumenter. Ngedi. Oh, cuman gue nggak tahu itu sama atau enggak. Makanya baru lu jelasin nih. Jadi gini. I think I understand what you guys are doing adalah dokumentari yang pada lazimnya. Dokumenter. Kalau kita bahasa Indonesia ya, guys, jangan so Inggris. Dokumenter. Sorry. Oh, maaf. Oh ya, sorry, Oke, maaf. kan, lu pakai batik. Jadi harus ngomongnya. Maaf, saya minta maaf. Jadi dokumenter Itu dia. yang dibuat oleh Cameo itu dokumenter yang lazim dibuat. Oke. It's how it always been. Udah masa katain gue jangan so Inggris gue gini. Susah gue kalau ngomong pasti udah kasih gini. Kan point of view. Point of view bahasa apa? Bahasa Inggris. Acara ini so Inggris. Jadi doku-series ini sangat menarik karena ini mengambil tema dokumenter, genre dokumenter, tapi dengan pembawaan yang lebih santai dan lebih ngevlog. Just take your time, look at Shane Dawson series. Okay. Kalian pasti bakal Shane ngerti. Dawson. Shane Dawson. Okay. Dan pasti drama akan tetap jalan. Pasti. Gue yakin tahun ini akan ada drama lebih besar lagi. Drama antara YouTubers. Enggak. Jadi gini. What's interesting is the drama evolves. Dari awal drama tuh selalu antara YouTuber sama YouTuber atau ini sama ini. Yeah. Bakal ada cross genre drama. Sama ini kan selalu either YouTuber sama YouTuber, musician sama musician, politisi sama politisi. There's gonna be a time this year di mana politisi with somebody, YouTuber sama musisi. There's gonna be a lot of cross karena pada nyatanya our entertainment industry tuh makin kecampur. Politician dengan YouTubers. Siapa tahu? Yang kebayang nih ya, Yang politician kebayang, sama YouTubers ya. ya. YouTubers kan Kania. Ya. Politiciannya tahu dong siapa Politician berarti. gua. Oke. Oh ya, kita tahu. Gua dia. Kalau gua nggak tahu apa yang bakal trending. Tapi yang gua tahu pasti itu perbedaan YouTube dan film. Jadi kalau di film itu, lu tuh selalu mau coba one up the film before you. Kayak Nolan, dia pasti mau film Nolan berikutnya lebih bagus dari film Nolan sebelumnya. Oh, come on, it's Nolan. Dan director lain pun bakal mau coba, Nolan baru buat gini, gue mau coba ngalahin Nolan. Sedangkan, jadi kalau film tuh, it's an upward trend. Yeah. Kalau YouTube is always a downward trend. Yes. Karena gini, untuk makin dibahas di YouTube, lu harus makin bodoh. Wow, oke. Sedangkan di film, yang makin dibahas itu film-film makin keren. Lebih banyak gimmick, lebih sedikit kebenaran, lebih banyak sensasi. You blow up. So gini, the first time we all made YouTube, it's because YouTube tuh platform yang menunjukkan hal-hal yang berbeda. Apa yang lu gak bisa temukan di TV, apa yang lu gak bisa temukan di radio, apa yang lu gak bisa temukan di koran, apa yang lu gak bisa temukan di film, bioskop, lu bisa cari di YouTube. Tapi sekarang dengan berkembangnya YouTube, cara mainnya jadi sama dengan semua media lain. Nah sekarang gini, ketika ada anak umur 10 sekarang mulai YouTube, gini, drive dia ada dua. Entah dia mau bikin karya atau dia mau ngejar duit. Nah kalau dia ngejar duit, si anak umur 10 tahun ini, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, who's his hero? Who's his pahlawan? Ya he will see modelnya yang siapa nih yang bakal bentar lagi 10 juta subscribers. Yeah. Siapa nih yang uangnya paling banyak per bulan. Siapa yang beli Ferrari. Nah, gue gak bilang mereka semua ini salah. Tapi these are the role models for those who wanted to start. Sedangkan di zaman kita role modelnya beda. Role model tuh gini, oh gila, dia bikin karya yang super aneh tapi ada pesan yang terselubung yang kita mau orang terbuka wawasan tentang hal ini. That was our role model back then. Nah sekarang the role models have changed. You are also crazy about money. Kayak people need to stop thinking about the money. The money will come. Tapi jangan jadikan money itu prioritas. Gini loh, itu jadi komoditi media untuk di blow up gitu loh. Oke, YouTuber paling kaya. Jadi itu kan yang jadi benchmark atau menjadi kiblatnya anak-anak yang baru mau mulai. Terus kita mau main permainan media gitu. Nah, dengan masuk kolom YouTube trending,
kita dulu TV tuh patokannya rating. Sekarang sama aja YouTube patokannya trending. Semua orang tuh ngejar apa sih yang bakal bikin kita naik, apa yang bakal bikin kita naik. Kalau gue mau prediksi 2019 ini ada apa? Kalau dari gue ya, banyak banget channel YouTube spesialisasi yang bakal naik. Orang-orang yang bahas sepatu secara mendalam. Orang yang bahas politik secara mendalam. Orang yang bahas mau beli rumah. Karena di YouTube sekarang udah ketahuan siapa dahsyatnya, siapa inboxnya, siapa siletnya, udah ketahuan di YouTube. Everyone has their own market. Tapi program TV itu 24 jam. Yang benar-benar diekspos media tuh yang jam 6, yang jam 7, jam 8. Prime time. The prime time. Tapi lu ada banyak slot lain yang harus keisi. Dan ini yang ada bisa ngomong sama gua kayak we're all playing different games gitu. Kayak contoh misalnya orang bilang, "Kak, kalian tuh saingannya Gen Halilintar." Gua bakal bilang sama sekali enggak. Iya, betul. We're in a different lane. Karena elemen untuk menilainya pun beda-beda, audiensnya berbeda. Iya, itu udah pasti. Jadi kalau saingan itu kan berhubungan dengan market. Benar. Marketnya udah berbeda, Berbeda. ya kan? Jenis-jenis kontennya berbeda gitu. Kayak contoh, like Cameo sama Skinny, we've been doing this for a long time. Yeah. And we're kind of in the same lane. Iya. The same message. Tiba-tiba came this lady. Dan jujur pas when she came in the industry of entertainment pas dengan Gio Live mulu, gue jujur kaget. Karena I didn't think it was gonna be this fast that a woman with her personality and her voice and her candidness bakal berani ngomong kayak gini. Dan menurut gue ini bagus, ini spesialisasi, ngerti nggak? Kanya is a specialization of content di YouTube. Jadi niche is the trend. Bisa aja, ya bisa. Wow, That's a good. I never thought of that. Niche is a trend. Iya, karena kan semakin spesialis, semakin niche. Berarti itu yang akan jadi, hopefully itu akan jadi trennya berikutnya, bukan being mainstream. Ngerti. Kalau tahun kemarin semuanya kayak seragam. Ada yang bikin, walaupun ini nggak original, bikin vlog di mobil. Banyak yang bikin vlog di mobil. Tuh. Ya bagi yang nggak tahu, originalnya James Corden. Oke. Iya, James Bagi yang Corden. nggak tahu. Oke. Gimana kok Kanya? What do you think? Kayaknya sih masih sama ya, karena Masih sama? Karena dalam setahun kayaknya nggak susah banget ya untuk mengubah cognitive capital orang ya. Cognitive capital apa Kak? Kalau invite Kania nih selalu ada kata-kata yang gue kayak kuliah gitu. Iya, maksudnya ya dasar berpikir ya. Betul. Capital tuh modal kognitif, modal yang ada di otak lo untuk lo menilai dunia, untuk lo memandang dunia gitu, your world view. Nah dalam setahun itu kemungkinannya kecil banget untuk terjadi shifting world view orang dalam jumlah besar ya. Let's say Indonesia, walaupun apalagi tahun ini pasti ada pertambahan orang masuk ke dalam internet. Ya. Berarti harusnya ada pertambahan populasi yang dimana dia berada pada majority of the people gitu. Maksudnya kemungkinan besarnya yang masuk pasti bukan outlier dong. Pasti yang lebih mungkin masuk untuk menambah angka jumlah pengguna internet itu ya adalah orang-orang dari distribusi normal, dari distribusi N, dari sebagian besar populasi. Iya, in the middle. Yang kayak gini. Pokoknya kalau ada kurva gini, semua bakal masuk. Ada kurva ya. So jadi yang lebih mungkin justru maksudnya lebih terjaga ke mainstreamannya, karena ketika ada number of people yang masuk ini, mereka lebih mungkin untuk mendorong ke mainstreaman daripada ke outlieran gitu. Ya kalaupun ada tren dalam konteks di sisi supply ya, maksudnya misalnya dari content creatornya ada banyak yang lebih niche lagi, itu possible menurut gue, itu pasti akan kesana. Tapi dari sisi demand menurut gue akan tetap stay di jenis-jenis konten yang sekarang lagi booming sekarang, kayak mungkin yang gue sempet lihat-lihat di trending tuh kayak yang ya tadi grebek drama soal putus, soal ini sih apa, datang ke rumah mewah gitu, ngecek rumah mewahnya siapa atau mobil mewahnya siapa, kayak gitu sih. Gue nggak ngerti kenapa orang Indonesia tuh suka banget sama konten-konten yang. Nah, can we shift this? Nah, kayak menurut lu kayak SCTV, Indosiar, Antv, TV One semua tuh bisa nggak kayak tiba-tiba kayak gue jam 6 mau tayangin ini, daripada gue tayangin sinetron yang judulnya super nggak jelas, gue mau tayangin ini. Terus orang-orang semua satu Indonesia nonton kan shock, dia jam 6 dia mengharapkan sesuatu yang sangat enteng, sangat menghibur, sangat apa. Terus tiba-tiba dia disuguhkan bang, terus dia tuh kayak, dunia apa ya? Tapi that's how you grow as a person. Lu kalau terus di feed the same kind of shit all the time, how that cognitive capital, how can that grow? Iya makanya. Sebenarnya gini sih, kalau gue untuk sekarang ngelihat dari bisnis leadernya, kayaknya trennya justru mereka ngerasa lebih penting memaintain kebodohan daripada
shifting this gitu loh. Karena it's easier to sell things ketika orang nggak kritis. Jadi untuk kan kalau orang bodoh, it's easier for you to control them. Betul. Iya, and to sell things. Exactly. Basically ya. Kayak misalnya gue tuh sering mantau gitu kayak all shop gitu kan jualan barang kayak it's completely like barangnya tuh bener-bener sama sebenarnya tapi harganya bisa jauh banget beda. Or the kind of shoes yang apa sih kemarin sempat trending gitu, I don't know some brands terus kayak the way they do it cuman kayak udah pokoknya suruh aja kasih ke semua influencer mereka suruh pakai dan orang bakal beli. Itu kan sebenarnya a stupid way of buying things gitu. Bahwa lo cuma beli sesuatu karena all this selebgram doing the shoe gitu atau Gue bukan selebgram sih, gue pemain basket tapi gue Atau doing merasa clothes di tag sekarang. Udah nggak apa-apa. Yeah, I mean like ngerti gak sih? Maksudnya it's so easy to sell this It kayak is, orang it nggak is, akan it nanya is. kayak apakah itu sepatu beneran bagus atau ngerti gak sih kayak ya udah pokoknya kalau dipakai sama Kak Andovi aku beli gitu. Kayak Gue nggak, pokoknya apapun yang pakai Andovi gue nggak pernah beli. Itu udah pasti, itu udah pasti. nah kalau ini bagusnya udah critical banget. Bagus ya. Karena gini, kalau menurut gua orang yang jadi target marketnya itu udah pasti dia mampu beli itu. Yes. Berarti kan harus dijawab kenapa gua harus beli itu. Ya, Iya, karena dong, paling kalau- gampang itu adalah karena itu dipakai sama orang jadi role model gua. Iya, nah kenapanya ini kan menjadi sempit ketika lo nggak punya source of information yang banyak gitu loh. Jadi the way kita expanding tadi our cognitive capital itu kan dengan menambah approach baru terhadap realitas gitu. Nah ini yang nggak muncul di semua konten kita. Jadi konten kita tuh semua nggak ada new approach, the same shit aja gitu. Iya, iya. Walaupun nih gue sama Kajo dan gue yakin Martin juga kita sangat-sangat dekat sama YouTube. Yep. Sama orang-orang YouTube dan with YouTube in general. YouTube also has some blame to play in this. Karena why do I say this? Karena gini, feed gue di YouTube, feed lu di YouTube, feed lu di YouTube, feed Kajo di YouTube itu semua beda. Ya. Ya. Because the way the system works is once you watch, misal hari ini gue nonton tentang karpet. Misalnya, Yeah. YouTube is gonna recommend every single carpet video. Karena mereka tahu, Andovi suka nonton karpet. Lagi nyari karpet dia nih. How will people berkembang? Right? People gimana berkembang? Kalau when you're stuck in one content, if you do the same type of content, jadi viewpoint lu di dunia itu cuma di karpet itu doang. Yeah. Analoginya cuma lu cuma tahu tentang karpet. Yeah. Tapi intinya, bagaimana cara kita tinggal di sistem di mana we are not fed the same thing. Nah ini bahayanya datang masuk back again in politics. Politik itu bekerja dengan ideal ketika you listen to the other side. Misal lu setuju sama A, lu denger B. Tapi when you are fed into this machine, Cuma A doang. cuman A doang, A. Jadi viewpoint lu, bias lu, your bias is A, Yeah. karpet. Nah ini, YouTube and the machine system needs to somehow, I know they're trying to do this. Gue tahu orang-orang YouTube, orang-orang Genius di San Bruno, Yeah. California, they're trying to do this. Tapi it's hard karena the way the machine learns is, the machine is learning what we want to learn. Iya. Andovi nonton 10 jam karpet, gue kasih lagi nih 100 jam karpet. Right? Jadi kita juga nggak bisa masalahkan kita juga. The machine itself is also broken. Iya, dan itu di semua sosial media. Dan itu kayak tuh gitu. semua bukan cuma Instagram Iya, juga. di Facebook Man, feed juga. Instagram gue semua, jujur, semua cuma basket doang sekarang. Karena I love basketball, when I consume basketball, homepage gue tuh basketball semua. Padahal gue nggak follow lebih dari 300 orang. Yeah. I rarely get to see the alternative is lu harus secara aktif. Oke, hari ini gue nggak Iya, mau nonton harus- basket. Nah, tapi ya, harus search another keyword. tapi ya itu juga the habits are built. Nah, jadi ya jangan cuma TV doang yang salahin atau media lama. YouTube juga there's a play in it, ngerti nggak? Dan ini mungkin menjawab pertanyaan kayak misalkan kenapa kayak YouTube gaming channel gitu Right. juga berkembang cepet banget. Right. Saat ini saya teringat dengan ucapan Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan saudara sendiri. Pahuli dicaca! Saya pidato pakai teks. Saya penyebar hoax. Saya pasukan sebungkus. Saya panglima penculik aktivis. Ada saudaraku yang jauh banget, kita jarang banget ketemu. Begitu ketemu dia membahas soal tato. Kamu mau kerja apa? Orang kantoran sekarang tuh nggak akan ada yang terima orang bertato. Temen deket aku tuh cantik banget. Itu kan belum kenal siapa kan. Yang disapa itu temen aku yang cantik banget ini. Tapi aku di sebelahnya aku nggak disapa. Kalau dorongan berubahnya sebenarnya harus dari TV, tapi mungkin yang gue lihat sekarang kayak yang dicoba dilakuin sama Net
yang didn't survive well, I think. Itu mungkin gini, gue mau nawarin perubahan nih, mungkin with something with quality or something, tapi ternyata mungkin wrong way of quality, bisa juga. Jadi kayak ketika lo mencoba mengubah nih, memberikan slot konten di TV yang mungkin lebih berkualitas dan berbeda dari yang udah ada, lo juga mesti mastiin lagi sih what kind of new quality yang bisa sell. Berarti kan ada alternatif lain yang mesti digodok lagi. Jadi gitu. mindset bangsa kita akan stick seperti ini 50 tahun, 100 tahun ke depan. Gini ya, kalau gue pakai bahasa jelek ya, kayak we as sheep, all we can do is just wait for information to be fed to us. Kalau kita sheep ya, gue yakin kalian nggak merasa diri kalian kan sheep banget ya. Ya, orang yang bertanggung jawab ini, ya dia harus merubah lah. Iya, makanya Because he has more power, he has more knowledge, he has more blah blah blah. Tapi he uses this for personal gain, for net worth. Nah kayak tadi kan dia bilang, ya kan dari mainstream media itu sangat berpengaruh banget gitu loh ke dalam penonton YouTube juga ternyata. Betul. Nah khususnya kalau misalkan kayak sekarang itu banyak artis-artis atau public figure dari mainstream media masuk ke YouTube, bikin YouTube channel. I have nothing against mereka bikin itu. Gue juga I have Enggak, nothing against gitu loh. Cuman memang kayak lo bilang, apa yang mereka cari sebetulnya? Apakah money? Apakah di sana mereka kurang, jadi akhirnya masuk ke YouTube, akhirnya mencari uang di YouTube karena ngelihat oke, si orang YouTuber ini wow bisa dapat segini. Ya kan? Dan itu kayak passive income gitu. Lu sekali bikin duitnya datang terus, royalty kan. Itu kayak it's like royalty. Atau Dia mereka mau nuangin sesuatu yang selama ini mereka nggak dapetin di TV. Nah, misalkan. Ya, itu kan. Karena kan kayak ini sebagai tempat gue berkarya lah, tanda kutip gitu kan. Betul. Jadi kayak Nah, misalkan akhirnya ketika itu works, dia ambil juga sama TV kan. Gua yang nggak nggak tahu. working ya udah ditanggung aja opportunity cost-nya di si YouTubernya. gue nggak tahu tujuannya itu atau bukan, tapi basically kayak yang gue selalu bilang, ya orang melakukan sesuatu ada 3 biasanya ya, money, fame, and idealism. Maksud gue adalah once lu gak ada masalah dengan lu punya banyak duit, lu terkenal banget, Right. tapi abis itu apa? Karena itu akan apa ya, nggak ada ujungnya kalau ngeliat itu terus. Nah kalau misalnya menurut gue idealism itu akan mempertahankan sebuah industri atau sebuah ekosistem itu menjadi lebih long lasting. Berarti gini, apakah kita kembali ke analogi film gua? Kenapa orang terus-menerus mau coba bikin film bagus? Karena ada rewardnya, ada the Oscars. Iya. There's a reward. Right, that's what I mean. Bayangin if there is no reward, ngapain Nolan mikirin kayak 300 jam di kamar, terus dia kayak aduh gua ngapain ya di shot berikutnya. He won't do that. Dan dia juga, I mean, he also has the competition. Maksudnya kayak Oke. lo nggak ada gunanya lo punya quality at 100, sementara kompetitor lo di 2 gitu kayak. Nah selama ini gue yang mau gue bahas adalah Ada kalau di lain. YouTube, the awarding is always for trends, is for views. Iya, Benar. betul. Kalau YouTube ada sistem where they reward content, Well, it might be a Bagian different game. itu, bagian itu actually gue juga to be fair, they did try with Creative for change. Creative for Change. So they did try, Iya, they did try, tapi namanya nggak sebesar Oscar, ngerti nggak? Iya. Itu masalahnya. Ya, nggak sebesar Creators for Oscar. Change masuk halaman pertama Line Today nggak? That's another reward. Iya benar. That is another mainstream Harusnya Creators for reward. Change seperti Kamil dan Del, harusnya mereka masuk ke all these mainstream media main jadi sites YouTube yang opening up the doors. Ya harusnya ke itu sana komponen itu look at the creators that do something for impact. Ya kayak gini, Harusnya gitu. gue bakal sedikit selfish di sini ya, karena gue merasa ya berat juga sebagai kreator ya. Gue sama Andovi masuk YouTube Rewind Internasional. That deserves headline in Indonesia. Kenapa? Akhirnya ada YouTuber Indonesia diakui oleh YouTube LA pusat memiliki sebuah impact. Belum pernah ada YouTuber Indonesia masuk loh. Yang masuk adalah kita dan Mama Papa Halilintar. Media nggak milih untuk bahas itu, sedangkan itu tuh prestasi. Iya. It's something that yeah. siapapun yang masuk, mau yang masuk Cameo, mau yang masuk Tim Tuan, mau yang masuk Agung Hapsa, itu harus bahas. Ya. Tapi ketika misalnya ada orang jual akun, media akan milih untuk nge-highlight itu. So who the is working in media? Dumb people? Kayak gue berani ngomongin guys, kayak I don't care. Dan Karena what gua- kind of brand funding that kind of media? bisa. Wow, ini we're going deeper. We're going deeper. Kita kembali ke produsen utama What siapa kind nih? of brands advertising is stupid sinetron? And that's where we attack. Karena mereka yang making this keep working. Kalau nggak mana mungkin. Kalau nggak ada aliran duit, nggak mungkin is a Aduh, iya. This Come makes on. sense. That's the question. Nah tapi harusnya. gini ya, gue kenal orang-orang yang kerja di TV. Jujur, mereka tuh semua kayak YouTuber. Mereka semua tuh idealis. Ya, they're smart. Mereka semua tuh masuk TV, mereka kayak, gue masuk TV, gue merubah. Iya. Tapi ujung-ujungnya, you don't change the game changes you.
Sama Karena setidaknya. it's money. Right. The entertainment industry and the political industry itu ada satu kesamaan, yaitu everyone starts off, I think, not everyone, Ideal. most ideal. Mau itu politisi, mau itu creator, they go in with very valid idealistic mindset. Yeah. Tapi ketika lu masuk ke dalam this industry, tiba-tiba lu sadar kayak holy shit. Gimana ya? How do I explain Karena this? udah bekerja, udah beroperasi lama. Because it's been ketika lo working for masuk, so ya, long. Ketika lu masuk, lu udah di dalam mekanisme siklus yang siklus dia udah itu. punya. Dan gini, gua sama kalian tidak setuju dengan hal ini, tapi gua masuk ini point of view. Jadi gini, menurut gua, YouTube was the breaking of the system. YouTube pas 2004-2005 masuk, they were trying to break the system dengan arti adalah gini. Infrastruktur di entertainment industry itu udah jelas. Right? Dulu kalau orang mau masuk entertainment industry, there's a system and step and ways to do it. Tiba-tiba YouTube said, you, I'm gonna give power straight to the people. Filosofi YouTube adalah broadcast yourself, which is democratization of entertainment. Yeah. You give power to the people. Yeah. Right. Tapi as the industry grows bigger, kita bahagia dong. Kita sebagai pemain di industri ini kita bahagia dong. Oh, industri makin besar. Kita bahagia. Susah karena the people yang udah lama di entertainment industry masuk ke YouTube, mereka udah ada capital, mereka udah ada orang, mereka udah ada sistem. They already have people helping them to become big. Sedangkan anak-anak yang benar-benar ingin berkarya ini harus berkompet sama orang-orang yang udah punya capital. Does that make sense, right? Yeah. Ketika YouTube udah makin besar, contoh artis sinetron kaya masuk. Raffi Ahmad. Gue jujur, gue ngomong, gue bahagia Raffi Ahmad masuk ke YouTube. Yeah. Karena that means industri ini makin besar. Okay? Yeah. As a pure idealistic standpoint ya. Yeah, Dan ini yeah, bukti. betul. Oke. Tetapi, kasihan ada anak Nusa Tenggara Timur yang harus melawan production levelnya Raffi Ahmad. Mau di-counter. Nggak, kalau menurut gua, gini kalau misalkan audiens itu mungkin tidak melihat kualitas produksinya Raffi Ahmad kalau menurut gua. Ngerti? Mereka melihat kontennya. Ya rumah mewah yang lu nggak bisa Mereka beli. lihat Raffi bro. Ahmadnya, whatever the content yang dia bikin, itu adalah Raffi Ahmad. Maksudnya cuman bukan kualitas produksinya menurut gua. Oke, sorry. Adding to your point. Raffi Ahmad being Raffi. Siapa Raffi Ahmad? sorry. Raffi Ahmad, gue minta maaf, gue saya dulu. Sorry. Raffi. Gue minta maaf. Rami Ahmad. Maksudnya gini, Raffi Ahmad Ya. being Raffi Ahmad. RA being RA is Is an the thing. advantage. Yeah. That this kid from nowhere that they don't have. When a system becomes too big, as the system grows, YouTube needs to kind of ini ada loh, ini anak-anak yang nggak ada infrastruktur apa-apa nih, yang nggak ada nama sebesar Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, gue ngomong nama lu bukan karena lu, tapi cuma contoh nama, oke. Nothing against you. Gua ngerti, Nah, tapi gua gini ngerti. yang But I'm up for free market. Nah, So itu dia. it's Iya. either you Itu dia. educate the market or you Or not. shut the up. Nah itu dia, gue gini, setuju. makanya di sini gue mau bilang kalau bukan masalahnya Raffi Ahmad, Nggak ada masalah. tapi iya. masalahnya adalah di mindset orang-orang yang melihat kalau gue nggak akan bisa jadi kayak Raffi Ahmad karena gue bukan Raffi Ahmad. No, Benar. lu bisa. Dan lu nggak perlu jadi Raffi Ahmad. Dan Kita udah nyebut Raffi Ahmad 100 kali gitu. Jangan Tapi itu jadi balik- endorsement Raffi Ahmad. Semua nonton Rans Entertainment. Tolong nanti Oke. sponsorin kamu ya. maksud gue yang lebih mengerikan itu adalah bukan orang yang memang yang ada di posisi itu akhirnya mereka bisa mencari uang, enggak, tapi mindset orang-orang yang akan bener. mikir, aduh gue kayaknya nggak bisa, dan apakah gue harus bikin konten-konten seperti itu ya agar gue bisa jadi terkenal atau dapat duit? No, Enggak. You can be yourself. yang lebih serem itu pemikiran itu sebetulnya. Makanya itu harus dibenerin dan harus kita encourage siapapun yang sekecil apapun. Karena gini, balik lagi nggak ada YouTuber kecil. YouTuber kecil apa sih? Yang nonton cuma 2.000, yang nonton cuma 100. 100 banyak loh. Banyak. Nah, itu yang akhirnya menjadikan konten di YouTube itu seragam. Sebenarnya bagusnya sih drive di industri konten ini bisa kayak ini loh, drive di startup di industri lain. Kita bisa bayangkan misalnya di YouTube ini ada creator-creator yang startup lah gitu, dia baru mulai. Nah, harusnya perspektifnya brand itu bisa mencoba doing investment ke startup di dunia konten. Ngerti. I think that's how Yeah. it's gonna work. Right, Karena right. we have to disrupt the disruption now. Brand tuh berarti punya power sebenarnya segede itu untuk drive perubahan itu. Jadi yang kurang mungkin sekarang adalah brand di lokal di Indonesia untuk berpikir dengan mindset seperti itu, gitu. Bahwa capital lo tuh sebenarnya bisa driving social change juga. Sekarang semua yang udah punya posisi, udah punya penghasilan yang oke banget gitu di YouTube, udah punya
followersnya segitu banyak, what else gitu yang dicari sebetulnya. Nah itu kan akan menentukan konten apa yang sebenarnya lo mau bikin. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan kemarin gue Ya ngobrol... kecuali cognitive capital dia nggak cukup untuk bikin kreativitas yang lain. Oh, Selain siap. yang dia udah bikin sekarang. Emang kapasitasnya, bahasanya di situ kan? Kapasitasnya di situ. Iya. Untuk mengutip MLE. Wow, kalau udah ngomong kayak gitu sih emang rada susah ya. At least dari kita bisa ngasih unjuk juga kalau misalkan ini juga ada rewardnya. We need a rewarding system. Karena the trending system is a reward for capitalists. I'm just gonna say, the trending tab is not a reward for artists atau people yang mau keluarin sebuah karya, sebuah pesan. Kayaknya trending itu bukan kolom untuk itu. There should be another reward from YouTube. YouTube Indonesia, listen to Jovi. Oke, yang terakhir sebetulnya pesan kalian apa kalau misalkan untuk orang yang sudah ada di posisi itu, di posisi yang lu udah punya fame, lu udah punya all the money yang lu bisa dapetin. Gue kasih gampang. Just get some integrity. That's it. Karena maybe you have all that, but you don't have integrity. So find integrity, whoever you are. Gue sih ekspektasi sebenarnya masih sama kayak yang udah gue sampein juga sebenarnya ke teman-teman YouTuber yang udah gede untuk at least kasih slot dikit aja deh, kayak lo dalam seminggu produksi 7 konten, say 1 konten deh lo kasih yang berbobot, yang paradigm shifting buat masyarakat kita gitu loh. Yang lo lihat dari pikiran masyarakat kita ada yang salah, ada yang terlalu sempit, terlalu tertutup. Nah, lo bongkar deh itu dalam 1 konten aja dalam seminggu. Tetap ada slot konten lain di mana lo bisa capitalize itu, terserah mau sampai sekaya apa yang lo mau. It's okay, it's a good thing too for you. Gue nggak mau dari personal experience ya. Gue nggak ngomong gue punya money, fame, atau influence. I'm just saying from my personal experience. Nggak. Gue liat mobilnya tadi. Novi sekarang udah ngerambah ke mainstream. Sekalinya bikin film mainstream juga. Sebenarnya sama halakannya sama Jo, tapi I just want to say something kayak one of the happiest things that Kajo and I ever did was when we did our beasiswa di Lopez. Itu dari uang kita sendiri, kita nggak sponsorship apa-apa. I mean, ruang guru bantu secara logistik ya. Tapi it was, if you guys have money or fame or influence, find your beasiswa. As in like, find what makes you tick. Kalau kita kan education. Yeah. So find what makes you tick, whatever makes you tick. If you have money, fame or influence, Use it. just use it. Kalau gue mungkin bisa ngelihat kayak misalnya contohnya Baimong kan dia bikin konten yang jadi orang gila. Kalau menurut gue mungkin ada beberapa yang nggak gitu suka, gue nggak tahu kalian gimana. Cuman kalau buat gue Belum nonton. gue jujur itu gue suka dengan posisi dia yang udah punya duit, udah punya power, influence segala macam, dia masih ngelakuin itu walaupun tadi terlepas dari akhirnya essence-nya banyak juga karena jadi trending nomor 1. Gitu kan, tapi itu suatu hal yang bagus untuk dilakukan kalau menurut gue. Nah, gue nggak mengecilkan YouTuber yang bikin konten-konten yang nggak ada faedahnya gitu loh, karena itu akan ada audiensnya sendiri. Dan di sini gue mau bilang sama audience, maksudnya sama orang-orang yang nonton YouTube, penting banget kalau kalian itu melihat sesuatu yang tidak biasa kalian lihat sebelumnya. Betul. See the other side. Iya, karena itu akan menambah feed kalian, menambah perspektif kalian lagi. Jadi nggak cuma melihat konten yang biasa-biasa aja, tidak memaksa, tapi ada baiknya dilakukan itu. Selain buat kalian sendiri, tapi itu juga bisa memperbaiki ekosistem juga. YouTube itu nggak cuman dibangun atas YouTubernya gaming doang, YouTube beauty atau apa, ya kan? Atau food vlogger atau apa gitu kan. Itu karena semuanya gitu. At least luangin waktu. Itu gue cuma bisa bilang pesannya itu. Contoh bisa, hari Senin nonton apakah yang lu sering nggak nonton di hari Senin? Coba ya kayak Mondays, lu nggak, misalkan gue suka basket, gue coba di Senin gue nonton futsal. Nonton futsal. Ya, jadi gue Senin nonton futsal. Coba aja nonton beberapa Coba aja futsal. coba aja kan kayak Sistemnya bakal bingung nanti. Andovi ini suka apa ya? nih, ya coba itu cuma recommendation. Coba kayak 1 jam sehari lu coba nonton yang lu sering nggak nonton. Mungkin akan membuka wawasan. Iya, itu. Menarik banget. Masih banyak sebenarnya mau bahas. Ada beberapa poin tadi yang kita udah omongin. Tapi Andovi mau promo Ya, film. mau promo film, jangan lupa Boleh nonton sebut nggak filmnya. filmnya? Ya begitulah Ya emang. boleh nggak apa-apa. Boleh lah. Jangan lupa filmnya. nonton Dilan 91. Ya, Ada Andovi di situ. 90 10 menit 91, doang kalau nggak 91. salah ya. Iya, dikit. 10 menit doang. Cuma Kira dikit muncul. banget. Cuman bayar aja sama kayak Dilan. Gak. Oke, thank you untuk kalau kalian udah nonton, kalian juga subscribe ke. Aduh, nggak perlu lah subscribe. Oke, karena udah pasti ini adalah subscribersnya mereka, makanya kita undang. Semoga kalau belum tolong semoga subscribe. Iya. Oke, thank you guys. Bye. Bye.